Jaya. Sekarang saya sudah ada di Kupang bersama kembali Dr. Aryani dalam episode Kain Persada. Saat ini saya sedang ada di kantor Dekranasda Kupang. Ini merupakan kekayaan dari Kupang bahwa di setiap kabupaten yang ada di Kupang ini, di NTT ini, di setiap kabupatennya punya khas sendiri-sendiri. Kain-kainnya ada sendiri-sendiri dan dengan kecantikan yang dengan motif yang berbeda-beda. Di sini kita lihat bahwa ada bahkan kota Kupang ada sendiri, kabupaten ada Kupang ada sendiri. Kita bisa lihat betapa berwarnanya, colorfulnya dan keindahannya, kehalusan kain dari Kabupaten Kupang ini. Kota Kupang kita bisa lihat motif-motifnya memang mempunyai corak yang berbeda-beda. Dan di sini kita sampai Kabupaten Rote-Nado, dan benar di semua kabupaten ada sendiri-sendiri motif tenun yang berbeda, dan itu menandakan kekayaan Indonesia yang tidak ternilai sekali. Dan ini bahkan di NTT ini ada sebuah tradisi yang unik. Kalau dari kecil itu harus sudah bisa menenun. Dari sejak kanak-kanak di semua kabupaten, di semua daerah di sini harus bisa menenun. Dan itu untuk seperti regenerasi. Kita memang harus melakukan apa yang terbaik dan kita tetap harus mengkontinu yang sudah baik dari generasi sebelumnya. Di sini kita lihat tenunan yang cantik dari Kabupaten Sabu Raijo, dan ini benar-benar Dekranasda Kabupaten Kupang perlu diacungi jempol, karena kita lihat ada semua, ada kain-kainnya ini dari setiap kabupatennya ada semua dengan kecantikan motif yang berbeda-beda. Kabupaten Sika di sini dengan motif yang beda lagi. Bahkan tadi saat di pesawat saya akan mendarat di Kupang itu ada ibu-ibu yang memakai kain, dan itu bisa, teman samping saya bisa bilang itu dari khas dari Maumere, padahal dia hanya melihatnya. Dan itu ternyata memang setiap daerah benar-benar punya khas tersendiri. Ini kita lihat juga dari Kabupaten Manggarai Timur. Kita harus buat perbedaan keberagaman itu menjadi sebuah kekayaan. Salam Indonesia Jaya. Kembali bersama Dr. Aryani di sini, dan saya saat ini sedang di Kupang. Saya sedang bersama dua orang penting yang merupakan tokoh-tokoh kain yang ada di Kupang ini. Beliau berdua ini adalah pemilik dari Inandau, sentra tenun ya di Kupang, Inandau. Dan di sini saya bersama dengan Pak Yus dan Bu Doce Lucy. Mereka berdua ini merupakan pengrajin, dan di sini uniknya mereka tidak hanya berjualan, tapi mereka dari hilir ke hulu. Mereka melakukan pelatihan, mereka mempunyai binaan-binaan, dan mereka memang mempunyai hati untuk membesarkan tenun Indonesia. Dan ini ada beberapa tenun yang sudah disiapkan. Keluarga Indonesia tahu kalau tenun di daerah Kupang, di NTT ini bukan main-main ternyata. Di tiap 22 kabupaten itu mempunyai beberapa motif yang berbeda, mempunyai ciri khas yang berbeda-beda.
Dan itu yang dilihat cantiknya yang dipegang oleh Pak Yus. Mungkin Bapak bisa langsung jelaskan itu kain apa Pak dan apa ini itu? asisten saya yang jelaskan. Asistennya. Nah, ini motif rote. Ini kalau bahasa rote atau khususnya ini motif ndao, tempat saya lahir. Ndao. Ini namanya analangi. Analangi berarti langi itu langit. Ah, ini analangi berarti orang-orang yang paling di atas. Ini motif untuk orang bangsawan. Oh, gitu. Jadi langi itu artinya atas. Nah, raja itu berarti dia yang paling di atas sudah. Makanya ini bilang motif analangi khusus untuk kalangan raja. Ini keluarga Indonesia tahu. Jadi hanya motif seperti ini jangan dikira tidak ada ceritanya. Ceritanya ini dalam di tiap kain kita ada kekayaan tersendiri. Dan cerita ini, jadi ini kalau zaman dulu tidak boleh dipakai oleh orang biasa ya, hanya raja-raja. Kasta bawah. Istilah dulu kan kasta toh, jadi ini hanya untuk bangsa. Oh, kalau sekarang bebas. Bebas. Berbahagialah kita yang hidup di zaman digital sekarang. Ada yang lagi? Ada yang tadi yang lama yang itu motif malo. Ini motif Raja Koten ya. Ini Raja apa? Koten. Koten itu gimana? Dari Ndao, Pulau Ndao. Oh, dari Raja itu pulau. nama marganya. Oh, marganya. Oh, beda-beda. Iya, kalau ini Raja Rote juga, tetapi Raja suku Amalo. Ini gambarnya gimana, Bu? Bedanya gambarnya ini gimana? simbol persatuan. Persatuan Iya, gitu. simbol persatuan. Di dalamnya ada ruangan khusus yang ini mereka lingkar. Di sini ada tempat-tempat khusus Untuk raja. apa? Untuk raja gitu. Oh. Terus ini penjaga raja. Ini penjaga raja. Dulu di sana memang tidak ada senjata, hanya mereka punya tombak. Istilah apa dulu ya? Pakai begini. Jadi ini ujung tombak mereka. Lalu ini istilah pagar. Setiap motif rote pasti ada pagar. Pagarnya untuk apa ini? Benteng. Jadi Benteng. Jadi di sini adalah motif persatuan, melambangkan persatuan. Di sini adalah ruang untuk raja. Di sini, benteng. Ini berarti melambangkan kalau keluarga raja itu harus bersatu. Iya. Jadi keluarga Indonesia kalau mau kita harus selalu bersatu karena kita adalah satu Indonesia NKRI dan Berbeda-beda tapi satu. betul berbeda-beda tapi satu dan lihat kekayaannya dan ingat kalau mau masuk ke kasta yang tinggi kita harus bersatu. Ini kalau motif rote itu harus rumbainya merah. Oh, Yang aslinya kenapa? harus itu tanda berani. Oh, harus tanda berani. jadi Ini merahnya Sebagai tanda berani. Tanda berani. merahnya Merah tapi itu merah Iya, tapi bata. ini warna alam. Karena warna Jadi alam. Jadi simbol merah ini mereka bilang berani. Kalau putih berarti suci, hitam tuh kuat. Oh, seperti simbol negara kita, merah putih, suci dan kuat, berani. Ini kalau satu kain kayak gini ini kan alam. Butuh berapa hari? Berapa minggu? Oh, ini kalau kita kerja warna alam yang sampai dapat merah yang tua begini berarti bulan. 3 Sampai bulan. Oh, karena kita mulai dari menyiapkan bahan, pohon, lalu kita ramu, lalu benang ini juga kita mesti buat benang lagi dari menyiapkan pohon kapas, tanam pohon kapas. Kalau hitung betulnya berarti dia bisa 7 bulan karena pohon kapas itu 6 bulan dulu baru berbuah sampai kering. Oh, dari nanam tuh harus bisa. Bu, apa bener kalau tenun di sini ini dari kecil semua harus bisa belajar Ya, gitu. saya bisa dari umur 8 tahun. Dari usia 8 tahun. Oh. Kita kalau bermain, biasa kalau di kota bermain mainan-mainannya orang tua siapkan. Kalau kita di desa, khususnya di Pulau Ndao, mainan kita adalah temani mama saat dia ikat motif, buat benang. Jadi kita bermain bersama mama untuk lihat-lihat ini. Jadi kita sambil bermain, Sambil bermain, belajar. sambil belajar. Belajar tenun. Ada motif lain? Oke, jadi ini motif dari Raja Kupang gitu ya. Namanya motif amarasi. Motif amarasi.
Kok bisa tahu Bu kalau ini motif Ya, kita raja? tahu Dari apanya? Soalnya motif adalah identitas dari satu suku. Jadi kalau mereka tampil pakai ini ya, oh iya itu orang Amarasi. Kalau yang pakai ini dulu, pakai ini, oh itu orang Orte. Dan kita harus menunjukkan jati diri kita. Kalau pakai ini berarti oh itu suku yang bagian atas. Kalau sekarang ya sudah bebas karena masuk di ekonomi. Kalau dulu kan budaya asli. Keluarga Indonesia, ternyata kekayaan kain tenun di Kupang ini benar-benar luar biasa. Jadi dari setiap kabupaten itu bisa terlihat motifnya. Kalau mengenakan kain ini ternyata ini merupakan identitas dari kabupaten mana. Ya, Dan suku mana? suku mana. Bukan hanya itu, kasta apa juga dia. Kalau ini apa kerana Sumba. ini? Ini Sumba. Ya. Ini Sumba ini punya ceritanya lebih banyak dari suku-suku lain. Dia itu banyak tentang simbol kemenangan, simbol perjuangan, dan cerita tentang tempat jayanya raja dan segala macam pesta pora, kematian. Ini simbol kematian. Kematian mereka harus pikul jenazahnya. Istilah dulu kan budak-budak ya. Nah, nanti ada rumah adat. Rumah adat tuh ada rumah yang mereka tinggal dan ada rumah yang khusus untuk makam. dalam selembar kain bisa bercerita banyak seperti itu. Benar-benar sebuah kekayaan yang luar biasa dari Indonesia kita ini. Apa yang tidak kita punya, sepertinya ada semua di Indonesia. Bahkan dari selembar kain seperti ini pun, dan itu dikerjakan dengan handmade. Semua dikerjakan dengan ketekunan dan ketelitian, juga sebuah passion untuk membentuk sebuah kain ini. Ingat, Gerbang Pak Dukin, gerakan bangga pakai produk Indonesia.